Kita mohon Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan yang sungguh sangat berguna bagi pelayanan kita ke depan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena pada malam hari ini kasih-Mu kembali Engkau nyatakan kepada kehidupan kami bersama, sehingga kami boleh bersama-sama, walaupun hanya melalui satu peralatan, tetapi kami sangat meyakini bahwa ketika Engkau menolong yang lain, Engkau juga menolong kami semua, bahkan Engkau menolong hamba-Mu untuk membawa kehidupan kami semakin hari semakin mengenal dan mengerti dan mempersiapkan diri untuk melayani Engkau ya Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih belum bisa bergabung, tapi kami yakin dan percaya sebentar lagi mereka juga akan bergabung sehingga mereka boleh Engkau bawa dan Engkau berikan satu pembekalan sehingga kami boleh mempunyai kebekal untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, juga kami semua yang pada malam hari ini boleh bergabung. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pelayan surgawi yang selalu kami rindukan, kami mengucap syukur dan kami sambut setiap firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Nahum. Malam ini kita akan diajar oleh Bapak Dr. Stefanus Parinusa, MTH. Beliau itu satu padepokan dengan Pak Bagus Subambang yang minggu lalu mengajar kita tentang penata layanan. Nah, malam ini kita akan diajar oleh Pak Stefanus tentang transformasi karakter hamba Tuhan, mengembangkan gereja lokal di mana kita melayani. Kalau boleh saya bacakan secara singkat CV dari Pak Stefanus. Beliau mengambil pendidikan S1 yaitu pendidikan agama Kristen di Pak Malang. Kemudian ambil S2 Magister Teologi di Tiga Batu. Kemudian S3-nya dari Doktor Teologi Pendidikan Agama Kristen STT Ekumene Jakarta. Kemudian beliau juga mendapat tugas pelayanan atau pengajar di STT Tabernakel Indonesia Surabaya, satu kampus dengan Pak Bambang, Pak Subambang yang kemarin lalu. Nah, tempat pelayanan beliau adalah GKI Bromo Malang sampai saat ini. Itu sedikit CV yang bisa saya sampaikan tentang Pak Stefanus. Untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan tempat saya berikan ke Pak Stefanus. Silakan Pak. PPT-nya bisa ditampilkan Pak? Iya, Pak Tim. Pak Tim ya. Iya. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam. Suara saya terdengar jelas semua di tempat masing-masing. Puji Tuhan. Jelas. Oke. Nah, baik Bapak dan Ibu semua. Pada sesi pertama ini kita akan belajar bersama ya, belajar mengajar bersama tentang transformasi karakter hamba Tuhan mengembangkan gereja lokal. Nah, topik ini sangat sangat praktis sebetulnya, ya, sangat praktis. Mengapa? Karena hal ini terkait dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ya, orang percaya. Nah, sehingga pengembangan daripada transformasi karakter hamba Tuhan itu adalah memang ditujukan untuk setiap kita masing-masing pribadi. Nah, dan ini menjadi hal sangat penting karena sebagai suatu fundamen, ya, fondasi yang sangat urgent sekali. Tak kala kita masuk dalam suatu area kita melayani Tuhan. Baik. Kita akan mulai dari slide yang awal. Nah, sebagai pengantar, Bapak dan Ibu saudaraku,
mari kita melandasi pembelajaran kita ini dengan satu topik firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17, Wahyu 21 ayat 5 bagian A, ya. Di sana saya langsung bacakan saja, ya. Dikatakan bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Disambung dengan Wahyu, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya. Nah, kedua ayat ini menjadi sangat penting dan kena sekali dengan pembahasan kita transformasi karakter sebagai hamba Tuhan. Nah, dari kedua ayat ini dapat kita ambil satu nilai penting, ya, yaitu tentunya Tuhan ingin mengajarkan kepada gerejanya terkait dengan keberadaan kita sebagai umat Tuhan, baik itu umat Tuhan yang mengambil posisi sebagai seorang pemimpin, baik umat Tuhan itu yang mengambil posisi sebagai sidang jemaat, kedua-duanya di hadapan Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Ya. Dan yang terpenting dari kedua ayat ini bahwa setiap kita itu bertanggung jawab dengan posisi kita masing-masing. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, dari gambaran kedua ayat ini, Bapak Ibu, maka terdapat poin-poin utama. Yang pertama dikatakan, di dalam Kristus, semua orang yang ada di dalamnya itu telah diciptakan baru. Yang kedua, dalam ciptaan baru Tuhan, semua menjadi baru. Ya, tentunya yang lama berlalu. Tuhan adalah sumber dan kuasa pembaharuan itu sendiri. Keempat, pembaruan dari Tuhan bersifat menyeluruh dan lengkap. Firman Allah adalah kuasa transformasi. Firman Allah adalah kuasanya membawa transformasi yang radikal, yang menyentuh segala aspek bidang kehidupan, baik itu sebagai pemimpin, orang yang dipimpin, dan situasi kepemimpinan di dalam gereja. Dan yang ketujuh, dikatakan pembaruan itu memiliki dinamika transformasi yang terarah kepada penyentuhan manusia secara utuhnya. Nah, ini akan saya jelaskan secara singkat, ya, dan juga cepat untuk ketujuh hal ini. Nah, kita masih di posisi yang tadi, Pak, di slide yang tadi masih. Ya, nah, dari ketujuh hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan menginginkan bahwa perubahan itu adalah perubahan yang memang menyentuh seluruh aspek hidup manusia, dan itu harus bersifat radikal, ya, transformasi itu, dan juga holistik. Nah, sebagai orang percaya di dalam Tuhan yang mengenakan nilai pembaharuan, ya, atau kebaruan dari Tuhan, transformasi radikal itu penting. Artinya, kita tidak bisa bermain-main dengan pembaharuan yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita. Sekali lagi, kita tidak bisa bermain-main dengan perubahan transformasi yang Tuhan sudah kerjakan dan akan terus Tuhan kerjakan. Nah, dari kita, maka kita harus menunjukkan perubahan itu secara radikal. Radikal ini benar-benar dikerjakan, tidak setengah-setengah.
Nah, tentunya perubahan yang radikal ini juga harus bersifat holistik, yang menyeluruh. Artinya menyeluruh, seluruh aspek itu harus tercakup di dalamnya. Kedalaman sebagai manusia rohani Tuhan itu harus jelas. Jadi tidak ada istilahnya Kristen KTP, hamba Tuhan KTP, ya, atau Senin Kamis, tidak. Benar-benar ya atau tidak. Mengapa? Karena kita sudah menjadi manusia baru. Manusia yang memang dikerjakan oleh kekuatan yang dari Tuhan sendiri, oleh kuasa pembaruan. Kalau tidak, ya sudah. Tetap kita berada pada posisi yang tidak menyenangkan Tuhan. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya dikatakan apa implikasinya atau keterkaitannya dari transformasi itu bagi kehidupan gereja Tuhan sendiri. Dikatakan transformasi hakikat hidup itu adalah pembaharuan manusia lama menjadi manusia baru. Artinya apa? Hakikat hidup itu, ya, hakikat hidup sebagai manusia itulah yang memiliki nilai penting. Jadi bukan sekedar manusia lahir untuk hidup selesai, enggak. Tetapi manusia harus tahu untuk apa dia hidup. Ya, apa arti hidup itu? Mengapa dia hidup? Ya, bagaimana dia hidup? Tujuannya apa dia hidup? Itu hakikat hidup. Tidak sekedar hidup seperti hewan, tidak. Ya, manusia bertanya, disitulah manusia akan mempunyai nilai pembaharuan itu sendiri. Yang kedua, menjadi the life-giving leaders dengan karakter, kapasitas, dan kapabilitas yang dinamis. Pemimpin yang memberi kepada kehidupan. Ya. Ini penting. Untuk dirinya sendiri, dia mampu memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Bukan kepada kematian, tapi kepada kehidupan yang mengalami pembaharuan. Baik dari kapasitas karakter diri, watak, tabiat, perilaku, ya, atau personality, kapasitas dia sebagai manusia itu sendiri seperti apa, dan kapabilitas yang sangat dinamis, yang terus mengalami progresivitas. Yang ketiga, memiliki karakter yang berintegritas teguh. Ya, artinya yang bagian dalam sisi manusia dan tampil keluar itu selaras, seirama derap dan langkah dengan keyakinan keteguhan, ya, dengan kehidupan dan standar etis moral tinggi. Nah, standar etis moral tinggi ini tentunya standar ukurnya adalah firman Tuhan itu sendiri sebagai standar tertinggi dari kehidupan etis moral manusia yang mengalami pembaharuan di situ. Nah, yang keempat, manusia baru dengan hati yang dibaharui menjadi pemimpin atau hamba Tuhan yang berkarakter sehingga dapat memimpin berlandaskan kasih, memimpin dengan kekuatan kebaikan. Yang kelima, menekankan pada kualitas hamba Tuhan yang mampu mengoptimalkan nilai-nilai Alkitab sebagai perwujudan transformasi karakter Kristen yang dinamis. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Kita akan masuk pada slide berikutnya berbicara tentang lingkup transformasi karakter hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu dapat membacanya di sini apa tidak terlalu kecil? Slide-nya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Oke. Nah, yang pertama, Pak Nahum bisa nggak Pak? Pak Nahum bisa nggak? Oke, bisa baca ya Bapak Ibu, bisa ya?
Bisa semua? Pak Nahum bisa? Saya Bisa Pak, lanjut aja Pak. Oke. Bagus, bisa Pak. Walaupun kecil Baik. bisa. Baik. Anak mepet dikit, makasih. Baik. Yang pertama, seorang yang mengerti pelayanan dengan sesungguhnya, ya, dia memahami bahwa pelayanan itu adalah pelayanan tanpa batas. Pelayanan yang menjadikan dirinya duta Kristus dimanapun dia berada, dan selalu menjadi garam dan terang. Nah, ini merupakan pelayanan yang tampil sepenuh waktu dan segenap hidup. Di mana bisa dikatakan seluruh detak jantung, denyut nadi, dan tarikan nafasnya itu adalah irama pelayanan yang tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti menjadi pelayan Tuhan dan berhenti bertugas. Nah, yang kedua, lingkup daripada transformasi karakter hamba Tuhan ini menyangkut kepada agar pelayanan itu dapat terselenggara dengan baik. Orang percaya harus melengkapi diri dengan sarana utama, yaitu karakter itu sendiri, karakter yang baik. Nah, mengapa karakter yang baik itu menjadi sarana penting dalam pelengkapan diri bagi seorang percaya dalam melayani? Ya, karena kebaikannya itu yang dia harus tampilkan adalah kebaikan yang bersumber dari Kristus standarnya. Bertumbuh dalam karakter sampai mengenakan pribadi Kristus dalam kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu, slide berikutnya dikatakan karakter yang baik adalah sarana utama yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Justru karakter inilah yang menjadi panglima utama dalam kehidupan seseorang menampilkan diri sebagai saksi Kristus. Nah, ini tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan dan berbagai fasilitas pelayanan. Ya. Walaupun kekayaan dan fasilitas pelayanan itu penting, namun karakter tetap harus menjadi tiang. Karena buruknya karakter itu, maka seluruh pelayanan itu tidak akan berguna. Yang keempat, kita memahami, ya, dan banyak secara kehidupan nyata, orang Kristen telah bertindak bodoh karena tidak membangun karakter yang kuat, sehingga dirinya menjadi lemah. Mereka membangun dengan pernak-pernik dalam gereja, ya, dengan tampilan-tampilan yang dipoles sedemikian rupa, tapi lupa untuk membangun karakter diri yang kuat, yang baik dengan standar yang jelas. Malah yang terjadi adalah banyak orang tersandung karena karakter buruk seorang anak Tuhan. Itu real, Bapak Ibu. Banyak terjadi. Ya, sehingga akan menghambat dan menghalangi orang untuk percaya kepada Kristus. Dan ini sesuatu yang merugikan karena orang tidak bisa melihat keindahan dan kebenaran Injil dari kehidupan kita. Ya, lanjut. Nah, untuk hal ini maka kita harus bertanya dalam diri sendiri, ya, dan membuat pertanyaan untuk diri kita sendiri. Apa persoalannya? Pertama, bagaimanakah membangun karakter yang dapat mengubah model hidup yang kurang baik menjadi baik dan benar? Apa standarnya? Apa tolak ukurnya? Itu penting. Ya. Yang kedua, bagaimanakah karakteristik sumber daya manusia yang berkualitas dewasa ini? Nah, seringkali di gereja kita hanya cukup sudahlah. Yang penting punya hati, ya. Yang penting punya niatan sudah cukup. Ya. Tapi lupa untuk memperlengkapi diri sedemikian rupa dengan kapasitas yang memang sangat diperlukan untuk pembentukan manusia. Jangan sampai kita hanya melihat pelayanan itu dari sisi
sisi keuangan saja atau sisi materi saja, tetapi yang sisi dalamnya itu kita lupakan kualitasnya. Yang ketiga, secara spesifik lagi, bagaimanakah proses pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan sumber daya manusia yang relevan dengan tantangan dan kebutuhan. Itu jelas. Sehingga pelayanan kita itu tidak di alam antah berantah, enggak. Ya, tetapi mendarat, membumi dan menjawab kebutuhan, itu penting. Lanjut. Slide berikutnya. Dikatakan oleh pemazmur, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Ya, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, pada saat seseorang menjadi cukup dewasa untuk menyadari betapa singkatnya hidup ini, maka ia mulai sadar betapa berharganya seandainya ia telah belajar lebih awal untuk menjadi bijak dalam hidup. Banyak orang cerdas, banyak orang pandai, tetapi untuk mencari orang yang bijak dalam kehidupan sedikit. Ya. Paulus menasihati, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini penting. Ya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, kita dari pemazmur tadi akan melihat apa makna yang diungkapkan oleh pemazmur. Dalam hal ini, ya, pemazmur ingin mengajak kita untuk melihat konsistensi transformasi karakter Kristen yang dinamis, yang bertalian erat atau berelasi atau kena-mengena dengan pendidikan kecakapan hidup. Karena itu tidak didapatkan di bangku sekolah, tetapi merupakan proses pembelajaran dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Untuk itu kita harus menghitung waktu sedemikian bijaksananya, supaya kita mengalami kecakapan hidup dan mengembangkannya. Nah, yang kedua, bahwa transformasi karakter Kristen tanpa disertai pendidikan kecakapan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, kata pemazmur, ya, maka kita harus memiliki konsep pemahaman atau paradigma pemikiran pendidikan yang terus menerus, ya, sehingga pendidikan itu, ya, mengurangi kesenjangan dengan nilai-nilai yang kita hidupi sebagai orang percaya. Nah, yang ketiga, konsistensi dari suatu transformasi yang jelas dan benar akan menjadikan pribadi seorang hamba Tuhan berupaya untuk memiliki hikmat Tuhan, agar lebih mampu meningkatkan kualitas diri, mengembangkan karakter dan nilai-nilai yang mengalir dari hidup yang telah ditanamkan Allah pada dirinya. Ya. Lanjut. Nah, pada slide ini, Bapak, Ibu, Saudaraku, ya, setelah kita tadi melihat di bagian atas, bagaimana Alkitab, ya, firman Tuhan, dan pengertian itu membuka wawasan kita dan memberi fondasi pemikiran pada kita tentang transformasi itu sesungguhnya dan apa itu karakter sesungguhnya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, sekarang pembimbingan hamba Tuhan. Pertanyaannya begini, perlukah hamba Tuhan dibimbing atau masih perlukah sebagai seorang hamba Tuhan dibimbing dan mengalami proses pembimbingan? Selama dia masih menyebut dirinya hamba Tuhan dan masih hidup sebagai orang percaya dalam Kristus, dia harus tetap mengalami proses pembimbingan. Ya. Nah, kualifikasi karakter hamba Tuhan adalah terletak pada pengaruhnya yang luas. John Maxwell mengatakan bahwa segala sesuatu jatuh dan bangun tergantung pada pemimpinnya.
keluarga, lembaga, negara, perusahaan, gereja, semuanya jatuh dan bangun di tangan pemimpinnya. Bila mana pemimpinnya baik, maka yang dipimpinnya akan bangun, bangkit. Begitu juga sebaliknya. Nah, unsur kepribadian pemimpin yang paling menentukan adalah karakter yang berintegritas. Bukan berarti peran daripada jemaat itu tidak penting. Sangat penting. Jemaat harus tahu fungsi dan perannya dalam gereja. Ya, jangan menuntut pemimpin atau hamba Tuhan begini begitu, tapi dia tidak mau berperan dan berfungsi sebagai seorang jemaat. Itu juga tidak fair. Nah, lanjut Bapak Ibu, slide berikutnya. Nah, pada slide ini dikatakan adalah pembentukan karakter itu sesuatu yang normatif. Ya, mengikuti aturan baku, norma yang ada, ketentuan yang ada. Meskipun proses pembentuknya memakan waktu yang cukup panjang alias prosesnya seumur hidup, long time. Ya. Pertanyaan adalah, kapan seharusnya dan bagaimana caranya memulai proses pembentukan karakter ini? Nah, ini seringkali kita lupa, ya. Seringkali kita lupa bertanya pada diri kita. Dan terus terang, kita sendiri sulit untuk mengukur apakah karakterku sudah mencapai standar yang memang Tuhan tetapkan, Alkitab tetapkan, atau belum. Nah, menurut Holmes, pembentukan karakter tidak boleh hanya menyentuh sisi pikiran, logika saja, akal budi, tapi juga sisi hati dan komitmen manusia seutuhnya. Keduanya menjadi syarat dasar pengembangan karakter dan identitas moral individu. Dengan cara inilah karakter Kristus akan terlibat dan terlihat dalam kehidupan hamba Tuhan. Nah, dari hal ini kita memahami bahwa pembentukan karakter itu sebetulnya bukan perkara mudah, tapi juga bukan perkara yang sulit. Ya. Karena itu menyangkut daripada sisi kita, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau. Ya. Lanjut. Nah, dalam pengajarannya hamba Tuhan itu, ya, atau siapapun dia, ya, dalam jemaat yang mengambil peran dalam pelayanan, harus berpegang pada Kristus dengan landasan dasar firman Tuhan. Ini mutlak, tidak bisa dinego-nego. Mutlak. Seorang hamba Tuhan, ya, dalam proses pembimbingan, dia harus berpegang pada aturan baku, norma yang ada. Artinya dia tidak boleh bersikap netral pada satu hal. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, itu jelas. Karena prinsip gereja itu prinsip Alkitabiah. Kita tidak pakai norma-norma yang lain, Bapak Ibu. Gereja dibangun atas dasar firman Tuhan, bukan atas fondasi ilmu pengetahuan apapun. Itu jelas. Ya. Dia harus tahu hal itu benar atau salah, dan dia harus tegas berpihak pada kebenaran dan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia harus memiliki keberanian menegur untuk menunjukkan kesalahan dan tidak bisa tinggal diam melihat dosa. Kalau ingin melihat gereja itu sehat dan bertumbuh, jika tidak, rusak. Nah, contohnya Nathan dan Daud, ya, terhadap Batseba. Kita mengerti itu cerita sekolah minggu. Juga Imam Eli dan anak-anaknya. Jelas sekali. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Pada slide ini, pembimbingan hamba Tuhan, ya, adalah pembimbingan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, pembimbingan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini dikatakan Roh Kudus sebagai pembimbing sejati. Karena memang Roh Kudus adalah pribadi yang Tuhan berikan
untuk mendampingi kita. Ya. Pribadi sendiri, Roh Kristus itulah ya, untuk mendampingi kita mengalami proses pertumbuhan. Nah, Roh Kudus sebagai pembimbing sejati ini tentunya mengerjakan penyucian ya, atau kekudusan, mengerjakan pembaharuan dan pemulihan. Nah, pembimbingan tanpa penyertaan Roh Kudus dapat dikatakan itu kesia-siaan. Ya. Karena untuk memahami suatu proses pembimbingan yang sejati, dia harus tertuju kepada Allah yang hidup. Nah, yang kedua, firman Tuhan sebagai dasar bimbingan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Nah, ini jelas. Maka konsentrasi daripada dasar pembimbingan ini adalah firman Allah. Dan yang ketiga, itu kesabaran. Apa arti kesabaran? Pengertian yang disampaikan oleh Amsal, ya, orang yang sabar besar pengertiannya dan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tidak ada proses pembimbingan yang bersifat instan. Semua proses dalam kehidupan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tujuan pengembangan karakter. Ya. Tujuan pengembangan karakter ini adalah bagaimana karakter kita itu untuk mengalami suatu progresivitas. Yang pertama, karakter tentunya harus dibentuk Tuhan. Karakter yang dibentuk Tuhan. Nah, karakter yang dibentuk Tuhan, kalau kita melihat dari tampilan Timotius, ya, tampilan surat Timotius, ini hidup yang tidak bercelah. Dari sisi Paulus adalah karakter yang mengalami pendisiplinan. Sehingga sebagai seorang hamba Tuhan, jemaat, ataupun kita yang mengambil bagian, karakter yang dibentuk Tuhan adalah karakter yang memang mengarah kepada nilai-nilai diri Tuhan sendiri. Sekali lagi, karakter yang dibentuk Tuhan adalah karakter yang menampilkan nilai-nilai diri Tuhan sendiri. Paling mudahnya itu dalam Galatia 5, 22, 23, buah roh. Ya. Yang kedua, karakter yang berelasi dengan tata nilai atau karakter yang terkait dengan tata nilai. Nah, berbicara dengan tata nilai, itu dapat diartikan sebagai cara atau pendekatan di dalam menentukan nilai atau sesuatu atas kejadian atau peristiwa atau keadaan terhadap pribadi atau sekelompok orang. Sedangkan nilai itu adalah apa saja yang manusia pandang penting, berguna, berfaedah, bermakna, atau berharga dalam hidup. Value, nilai. Nah, sehingga karakter yang berelasi dengan nilai ini adalah karakter yang memang terhubung, saling kena-mengena, mempengaruhi. Baik itu perasaan, pikiran, sikap, perilaku sehari-hari. Ya. Dan hakikat daripada nilai itu sendiri, pertama, bahwa nilai itu adalah yang dapat menentukan hidup seseorang. Yang kedua, nilai itu yang memberi pertimbangan. Nilai itu adalah nilai yang mampu melihat sebab akibat.
Dan nilai itu adalah nilai yang memberi perwujudan untuk suatu kehidupan yang lebih baik hari lepas hari. Dan nilai itu juga yang mengembangkan kepribadian orang. Yang ketiga, karakter yang berelasi dengan kasih dan disiplin. Nah, kasih tentunya yang dibahas oleh bagian ini, kasih yang utama, kasih yang agung, kasih yang menampilkan karakter Kristus, agape. Ya. Kasih Allah yang menghayati, yang tidak memerlukan satu metode apapun untuk kita menerapkannya dalam hidup. Dan disiplin di sini memberi pengertian disiplin, faktor mengarahkan, faktor mengendalikan, faktor konsistensi, dan faktor pengajaran, didikan. Ya. Kasih tanpa disiplin tidak mungkin. Disiplin tanpa kasih juga tidak mungkin. Seluruh kedua hal ini harus balance, seimbang, berjalan. Yang keempat, karakter yang terkait dengan iman. Nah, Bapak, Ibu, Saudara tentu sudah mengerti apa itu iman. Ya. Di Ibrani juga menyatakan tentang prinsip iman itu apa pengertiannya. Nah, karakter yang berelasi dengan iman adalah karakter yang membawa pertumbuhan manusia di hadapan Tuhan melalui liku-liku permasalahan dalam kehidupan. Ya. Pertumbuhan iman ya, tidak akan pernah kuat bila mana tidak dibenturkan oleh satu persoalan. Nah, akan tampil seperti apa sosok seseorang karakternya jika sedang diperhadapkan pada satu persoalan. Ya, ini karakter yang berasal dengan iman. Apakah membuat dia sebagai sosok manusia yang tampil dewasa, sebagai manusia baru, atau malah sebaliknya? Nah, ini penting Bapak Ibu. Lanjut. Nah, bertumbuhnya karakter yang baik pada pribadi seseorang itu mencakup nilai-nilai teologis yang penting sebagai karya ilahi. Yang pertama, merupakan hasil pembenaran oleh Yesus. Yesus yang membebaskan seseorang dari kuasa gelap, kepada terang, dan kehadiran Yesus dalam hidup yang kita tangkap oleh iman, ya, dan kita imani dalam tindakan iman, memunculkan karakter ilahi. Dan ini menguatkan daripada pemberitaan Injil, mengaku percaya dengan hati dan mulut, kita mengaku ya, bahwa Yesus sebagai hal yang mendasar dalam pengembangan karakter kita. Sehingga transformasi itu terjadi dalam kehidupan. Yang kedua, kehadiran Roh Allah dalam hidup. Nah, ini penting. Karena apa? Karena Roh Kudus inilah yang membawa perubahan. Ya, di masa gereja sekarang akhir zaman ini, Roh itulah yang bekerja terus-menerus secara konsisten dalam kehidupan orang percaya untuk membentuk kita ya, dan sekaligus melatih kita sehingga didapati sebagaimana yang Tuhan mau. Yang ketiga, hidup oleh Roh, memberi diri dibimbing, memberi kebebasan bagi Roh Kudus, Roh Allah bekerja dengan berbagai karakter mulia sebagai karakter Kristus. Penyerahan diri kepada Roh Kudus penting dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan karakter sebagai hamba Tuhan. Yang keempat, komitmen untuk mengalami perubahan. Ya. Tanpa komitmen ini, tentunya kita tidak akan mengalami perubahan. Yang kelima, hidup berpusat pada salib. Wah, kalau sudah berbicara salib, semua kita punya salibnya masing-masing ya Bapak Ibu. Ya. Hidup berpusat pada salib. Jika godaan buruk menyerang, hamba Tuhan harus menyadari kedudukannya yang telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah bersama Yesus. Hidup dalam bimbingan Roh Kudus semakin membawa hamba Tuhan hidup berpusat kepada Yesus. Salib
menunjukkan ketergantungan kita kepadanya. Slide berikutnya. Slide berikutnya berbicara tentang perwujudan karakter hamba Tuhan. Nah, perwujudan karakter hamba Tuhan ini, ya, tadi di depan kita sudah bicara karakter itu juga identik dengan watak, identik dengan personality, ya, dan itu yang harus ditumbuhkan. Membangun konsep diri berdasarkan firman Allah. Membangun konsep diri berdasarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa alasan penting di dalam membangun konsep diri berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, hamba Tuhan itu harus paham, harus mengerti, menjadi manusia baru adalah satu proses pertumbuhan dan perubahan menuju kesempurnaan seperti Kristus. Yang kedua, hamba Tuhan atau umat Tuhan itu dipanggil untuk menjadi saksi bagi sesama, dan ini harus ada peran kita dalam relasi antar sesama kita. Ketiga, hamba Tuhan yang konsep dirinya masih keliru itu berpotensi mengalami problem pribadi yang menghalangi untuk bertumbuh dan berbuah. Yang berikutnya, konsep diri masih konsep diri, Pak, konsep diri. Nah, yang berikutnya konsep diri yang diprakarsai oleh kasih karunia. Nah, konsep diri yang diprakarsai oleh paradigma kasih karunia ini adalah bagaimana kasih karunia itu sebagai hal penting untuk menguatkan diri berpadanan dengan diri Tuhan. Ya. Yang kedua, konsep diri berdasarkan paradigma kasih karunia Allah ini menunjukkan bahwa kehidupan sebagai orang percaya hamba Tuhan, dia harus menyadari membangun konsep diri dengan kapasitas hidup yang Kristus mau demi Injil. Ya. Standar merendahkan diri, namun juga dia mampu untuk menunjukkan nilai Kristus dalam hidupnya. Yang ketiga, konsep diri yang seimbang dengan keluhuran dan kerendahan. Ini penting untuk melihat bahwa keluhuran itu hal yang sangat fundamental. Jiwa yang betul-betul mengalami proses menempatkan diri sebagaimana Tuhan menempat dirinya di tengah-tengah manusia. Allah menjadi manusia, menunjukkan adanya satu penyerahan diri. Lalu kerendahan, dia mengambil rupa sebagai manusia. Sama dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ya, ini keluhuran dan kerendahan. Dia menampilkan sisi Bapanya di tengah dunia. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya berbicara keselarasan dengan panggilan. Yang pertama, kesetiaan dan tanggung jawab. Ya. Jelas dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia pada perkara kecil, setia juga dalam perkara besar. Tidak setia dalam perkara benar, ya, dan kecil, maka dia susah untuk menerima perkara yang besar dan tidak benar. Nah, ini menunjukkan bukan sekedar kita melayani sebagai hamba Tuhan, tetapi harus profesional dalam kesetiaan dan tanggung jawab. Ya. Dan ini merupakan figur yang harus tampil. Dan ini adalah kualitas karakter yang profesional. Yang kedua, tidak ambisius pada kekuasaan. Gampangnya berbicara
tidak ambisius pada kekuasaan, dia menyadari bahwa wibawa, otoritas, kepemimpinan yang dia miliki itu dari Tuhan. Tidak gila hormat. Ya. Dia menerima pelayanan itu, tugas itu sebagai amanat. Kapanpun diambil, dia tidak mempertahankan kursinya. Oke, karena itu milik Tuhan. Ya. Yang ketiga, murah hati. Murah hati di sini menunjukkan bahwa dia menempatkan dirinya dalam kapasitas memberi hidup. Ya, memberi hidup. Pohon dikenal dari buahnya. Dia lebih suka memberi daripada menerima. Murah hati. Apa yang ada padanya, itu semata-mata oleh kasih karunia dan dia akan berikan juga dengan legowo kepada jemaat atau orang yang membutuhkan. Yang keempat, hubungan posisi hamba Tuhan dengan jemaat. Ya. Nah, ini penting sebab memang singgungan kita adalah kepada hamba Tuhan dan jemaat. Nah, maksudnya apa? Hubungan posisi hamba Tuhan dengan jemaat ini ingin memberikan penjelasan bahwa membangun hubungan dengan siapapun itu penting. Ya. Membangun hubungan dengan siapapun itu penting. Tidak perlu kita menyinggung tentang strata, status seseorang. Karena di hadapan Tuhan itu sama. Yang kedua, hubungan posisi dengan hamba Tuhan dan jemaat adalah diataskan, didasarkan pada pengorbanan Kristus. Yang ketiga, pada pengampunan. Ya, relasi itu. Yang keempat, menempatkan harga diri bahwa siapapun yang kita layani itu berharga di hadapan Tuhan. Dan tentunya harus diimbangi dengan nilai rendah hati. Yang ketiga, membangun sistem nilai kekekalan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan dengan karakter yang sudah dibaharui. Kita memiliki konsep melayani, ya cukuplah, hanya sekedar aja kita selama hidup di bumi ini. Enggak. Tetapi pelayanan kita itu membawa kita pada sistem nilai kekekalan. Apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan yang jelas di hari akhirnya. Ya. Nah, yang pertama, setiap hamba Tuhan yang sudah benar-benar lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus, karena yang dibaharui itu tadi, sadar bahwa dirinya harus menjadi komunikator atau pelaku komunikasi yang baik. Sebab tugas utama gereja, hamba Tuhan dan jemaat di dunia ini untuk mengomunikasikan Injil atau memenuhi amanat agung. Jelas tujuannya, nilai kekekalan. Karena itu yang Tuhan mau ya. Yang kedua, hamba Tuhan harus memahami bahwa dalam pemberitaannya, nilai-nilai kekekalan itu yang harus diprioritaskan. Bukan sekedar tema hari Sabtu, hari Minggu, hari Jumat, semua berkat saja. Ujung-ujungnya duit. Bukan berarti duit tidak penting. Tapi yang ingin dibangun oleh gereja sebagai yang adalah eklesia itu, kristologi dan soteriologinya itu jelas. Nah, inilah yang harus diberitakan oleh gereja. Kristologi tentang Kristus dan soteriologi keselamatan itu sendiri. Karena itulah yang memang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya. Nah, sebelum nilai-nilai kekekalan itu ditawarkan kepada orang lain, hal itu harus berakar dan menjadi milik kita sebagai hamba Tuhan. Mampu berkomunikasi dengan baik. Dan kesaksian hidupnya secara pribadi itu berpadanan dengan apa yang dia sampaikan. Apabila nilai-nilai kekekalan itu belum menjadi rema atau nyata dalam hidup ini, maka dirinya ya bisa dikatakan sebagai orang yang munafik. Gajah dibelangkoni, misalnya kan? Oke. Yang ketiga, hamba Tuhan harus menjadikan Kristus sebagai hal yang sangat mendasar. Tuhan dan Allah, juru selamat.
bukan sekedar tiket untuk masuk surga. Ya. Dia harus menjadi Tuhan atas semua bagian hidup kita ini, bukan sebaliknya. Itu penting, karena tidak jarang kita ikut Tuhan untuk sesuatu. Ya, sekali lagi, ikut Tuhan untuk sesuatu. Banyak terjadi pemahaman seperti ini dalam gereja. Tidak mencari Tuhannya, tapi mencari apa yang bisa Tuhan kasih. Wah, itu celaka sekali. Ya. Lanjut, Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah, dari paparan pertama sampai slide ini, ya, maka kesimpulan atau simpulan untuk sesi pertama ini. Identitas seorang Kristen, khususnya hamba Tuhan, dikenal melalui dua kualitas transformasi secara metaforis. Garam dan terang dunia. Ya. Itu yang paling sederhana, garam dan terang dunia. Dan ini bukan hal baru, bukan. Sejak sekolah minggu sudah disampaikan, akulah terang dunia, akulah garam. Ya. Nah, kedua metafora ini mengacu kepada perbedaan dan pengaruh yang harus dimanifestasikan oleh setiap orang Kristen, hamba Tuhan yang sudah lebih dulu mengalami transformasi. Implikasinya apa dari penegasan ini? Ya, yaitu bahwa seorang hamba Tuhan secara sadar harus memikul tanggung jawab spiritual, moral, sosial secara konsisten dan konsekuen. Karena apa? Transformasi karakter hamba Tuhan juga adalah transformasi spiritual. Penting itu. Lebih jauh, implikasi ini bukan sekedar hanya penegasan, melainkan merupakan sebuah panggilan bagi hamba Tuhan untuk melihat diri dan memberi solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia dan lingkungannya tanpa harus menjadi duniawi. Penting ini Bapak Ibu. Slide terakhir pembelajaran kita apa di sesi ini? Slide terakhir. Nah, pembelajarannya adalah, Bapak Ibu, siapapun kita ya, saya tegaskan siapapun kita. Tidak melihat dia memakai jabatan apapun, mau pendeta kah, ya, mau guru kah, ataupun ada rasul mungkin dalam gereja, atau orang awam, bukan persoalan. Kita harus belajar dan harus memahami bahwa Tuhan memilih orang yang dipandang rendah di mata dunia untuk menjadikan orang-orang yang tampil membawa perubahan. Siapapun itu. Ya, siapapun itu. Sepanjang dirinya siap dan mau untuk mengalami transformasi karakter sebagai hamba Tuhan. Demikian Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, paparan materi pembelajaran kita di hari ini, di sesi pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stefanus sudah memimpin kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang karakter seorang hamba Tuhan. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung atau bisa lewat chat room. Silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang karakter hamba Tuhan ini di masing-masing gereja. Nah, ini ada Pak Agus Widodo. Nah, ini ada Bagus Subambang. Wah, Pak Bambang. Ya. Pak Agus mau nanya? Terima kasih Pak Eki. Iya. Sudah jelas Pak. Oke. Nah, ini ada titipan pertanyaan. Yang yang pertama, awal perubahan karakter adalah kelahiran baru.
bisa dijelaskan secara sederhana, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, atau mau langsung dijawab dulu atau saya langsung? Satu-satu ya. Satu-satu ya. Okay. Biar tidak hilang benang merahnya. Ya, Oke. Nah, memang benar karakter sebagai orang Kristen itu harus dimulai dari kelahiran baru. Sebelum kelahiran baru dia alami, dia tidak akan memahami dinamika transformasi karakter sebagai orang percaya. Tidak. Sulit sekali. Walaupun di dunia sana, maksudnya dunia sana sebelum dia proses kelahiran baru, banyak yang namanya pembentukan karakter. Ya. Karakter building segala macam. Banyak pengetahuan yang memang diberikan sebagai bagian daripada motivasi. Itu kan? Pak Mario Teguh, misalkan begitu kan, perubahan ini, perubahan itu, banyak sekali. Lalu juga melihat daripada sisi dalam, inner beauty, wah, banyak sekali. Tetapi dalam kekristenan itu beda, bahwa landasan utama untuk seseorang mengalami yang namanya perubahan karakter, dia harus masuk ke dalam proses kelahiran baru. Mengapa itu penting? Karena dia harus masuk bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan yang membimbing dia masuk dalam proses kelahiran baru, mana bisa dia memahami yang namanya kelahiran baru yang sesungguhnya itu. Yang membawa pada perubahan karakter. Tidak. Jadi jelas, seseorang yang ingin mengalami perubahan karakter, dia harus masuk dalam proses kelahiran baru. Alami Tuhan dalam hidupmu. Ya. Kalau dalam sola gratia, sola scriptura, sola fide yang Martin Luther tampilkan itu jelas. Ada juga dalam soteriologi tentang keselamatan yang namanya ordo salutis. Konsep urutan-urutan dalam keselamatan itu penting. Mulai dari pilihan Allah, lalu juga dilahirkan, dibenarkan, segala macam, dikuduskan sampai kepada kemuliaan. Itu jelas. Nah, kelahiran baru memegang peranan penting untuk seseorang memahami apa yang Tuhan mau. Begini, kalau dikatakan seseorang yang belum percaya kepada Tuhan, menganggap Yesus itu adalah sosok yang sama dengan para tokoh-tokoh yang lain. Tapi tak kala dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan, dia tahu siapa Yesus. Dia tahu siapa Roh Kudus itu. Nah, proses kelahiran baru tidak boleh tidak dialami. Harus dialami jika ingin memiliki transformasi karakter. Mutlak, Pak. Demikian Pak Eki. Iya. Berarti itu kalau berdasarkan keturunan itu gimana, Pak? Aduh. Kalau banyak kan teman-teman kita, saudara-saudara kita sampai kita sebut cuma KTP aja, Kristen KTP. Saya percaya nanti KTP-nya yang masuk surga. Iya. Karena begini ya. Terkadang orang masih mengalami ya. Jatuh bangun kan setiap saat tuh. Jatuh bangun mengikut Tuhan. Proses pengudusan itu proses yang terus berlangsung sampai nafas diambil. Proses itu pengudusan. Nah, artinya begini. Kelahiran baru itu merupakan garis tegas. Kita ini ada di mana posisi kita? Kalau kita sudah menyatakan lahir baru, ya maka yang namanya Kristen KTP terus nggak ada. Sudah nggak ada lagi. Kamu Kristen atau bukan Kristen, jelas urusannya. Tidak ada setengah-setengah. Ikut gembala hidup atau gembala maut. Ikut Yesus atau ikut setan. Itu aja urusannya. Selesai. Oke, Pak Eki. Nah, ini yang kedua, Pak. Bagaimana dengan anak-anak Imam Eli dan Nabi Samuel yang karakternya buruk? Apa salah bapaknya?
Ini persoalan yang bersifat klinik sebetulnya. Apa salah bapaknya? Kalau begitu kita bertanya lagi, apakah memang itu dosa turunan, dosa warisan bapaknya masa lalu yang belum diberesi? Maka dia harus istilahnya ada inkarnasi begitu, atau reinkarnasi segala macam lagi. Waduh. Salahnya bapaknya tidak menegur. Itu aja. Salah bapaknya tidak menegur. Bapaknya tahu tapi tidak menegur. Alkitab katakan, lihat itu salah tapi tidak berbuat, ya berdosa kan. Salah anaknya, mereka tidak menempatkan atau memposisi dirinya sebagai anak seorang imam. Bapak Ibu, di sekolah teologi ya, banyak yang nakal itu anak pendeta. Anak pendeta banyak nakal sebetulnya. Ya banyak diskursi juga anak pendeta. Badung-badung itu anak pendeta. Badung-badung betul. Jarang anak-anak yang anak petani gitu. Tapi terkontaminasi juga dengan anak-anak pendeta itu banyak. Nah, salah bapaknya salah tapi tidak menegur. Itu kesalahan fatal betul. Ya. Tapi salah anaknya, maka mereka harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Gitu. Ini persoalan klasik. Persoalan klasik. Karena ada orang percaya anaknya berdosa itu karena bapaknya juga berdosa. Dosa bapaknya masih diserap terus. Nah, sekarang kita percaya itu tidak. Itu persoalan kita. Imam Eli. Dosa itu bersifat pribadi dong, Pak ya? Betul sekali. Jangan dibawa-bawa bapaknya. Bapaknya punya tanggung jawab seorang bapak. Salah, tegur. Nggak tegur, salah. Alkitab jelas. Gitu. Anaknya harus tahu posisi. Sama juga, kalau ada jemaat yang salah, pasti salah pendetanya dong, gembalanya. Kalau ada jemaat yang korupsi, dengan hasil itu dia memberikan persembahan yang banyak. Terus gereja terima. Terima kasih Tuhan berkati. Masa kini juga sama problemnya. Yang salah bukan uangnya, yang haram bukan uangnya. Tapi bagaimana memperolehnya itu persoalan. Demikian Pak Eki. Nah, ini ada lanjutan pertanyaan Pak tentang kelahiran baru tadi. Oh iya. Jadi definisi kelahiran baru itu apa? Terus mengalami Tuhan itu seperti apa? Sebab jemaat awam masih bingung. Pakai pemahaman yang sederhana, kelahiran baru. Artinya kita mengenakan pribadi Kristus, karakter Kristus dalam hidup. Contoh paling gampang tadi saya katakan Galatia, surat Galatia, buah roh. Adakah dalam hidup kita ini menampilkan buah roh sebagai karakter ilahi dalam hidup? Atau kita sebagai jemaat Tuhan hanya puas dengan karunia roh? Cukup bisa berbahasa roh, berbahasa lidah, nggak tahu artinya. Banyak toh? Banyak. Adakah kita menyeimbangkan karunia rohani dengan buah roh itu? Karena yang dipertanyakan oleh Tuhan nantinya bukan karunia ini, bukan, tapi buah itu. Itu penting. Kenakan kasih, kesabaran, suka segala macam. Ya. Nah, sekarang yang kedua tadi tentang apa Pak? Mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Siapa sih yang tahu bahwa seseorang itu mengalami Tuhan atau tidak? Dirinya. Siapa sih yang mengerti apa yang dia ucapkan dengan bahasa roh itu? Glosolali, senolali itu? Kalau bukan dirinya sendiri dengan Tuhan? Pertanyaan yang sama. Siapa yang bisa memahami bahwa dia lahir baru atau tidak, mengalami Tuhan atau tidak? Tentunya dirinya sendiri. Transformasi karakter sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, itu sesungguhnya untuk melihat dirinya sendiri. Apakah dia mengalami Tuhan atau tidak. Saat dia berdoa, saat dia melayani, apakah itu hanya bersifat seremoni? Apakah itu hanya menunjukkan kapasitas sebagai hamba Tuhan dalam tugas? Tidak ada impact pribadi. Dan dia mengalami sesuatu yang wow.
Tuhan berkarya melalui hidupnya. Dan apa yang dia layani itu menjadi berkat gak buat dia. Berbeda kalau hanya orang melayani untuk entertain, sebagai tugas aja. Beda. Nah, kalau dia melayani, dia juga ikut merasa dilayani. Itu dia. Baru dia mengalami Tuhan. Dan dia mengalami perubahan. Yang tahu cuma kita, Pak. Bukan orang lain. Kita sendiri. Untuk itulah, hubungan kita dengan Kristus, hubungan kita dengan Roh Kudus itu harus terjaga dengan baik. Ini adalah gambaran gereja yang hidup, gereja yang sehat, yang dinamis. Di situ. Kalau masih ada jemaat yang belum memahami kelahiran baru, belum memahami bagaimana dia untuk mengalami Tuhan, maka proses pembelajaran harus sering dibenturkan dengan makanan keras. Jangan hanya berbicara berkat dalam gereja, tapi harus berbicara tentang hidup dalam Tuhan. Penting sekali. Demikian Pak Eki. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Lia. Oke. Ibu Lia bertanya begini, apakah agama Katolik bisa masuk surga? Memang percaya Tuhan, tapi masih ikut sembahyang, pegang hongsua, berdoa di depan peti mati. Terima kasih, Pak. Aduh. Ini sudah bicara denominasi. Ini Bapak Ibu. Maaf bicara ya. Bapak Pendeta Paulus Daun, ya, itu pernah mengajar saya, Dr. Paulus Daun. Salah satu bidat, atau bidat ya, ajaran sesat. Salah satu bidat terbesar dalam kekristenan itu Katolik. Ada bukunya. Bidat-bidat Kristen masa kini, tulisan beliau. Salah satu bidat kekristenan terbesar Katolik. Mengapa? Dalam ajaran Katolik, ya, yang harus kita pahami betul, mereka pakai Alkitab, ya. Namun Alkitabnya ada proses penambahan kitab-kitab lain. Ya, namanya Deuterokanonik, Apokrif, misalnya kitab Tobit, kitab Ester, 1-2 Makabe, kitab perang itu, dan segala kitab 13 lebih kurang. Nah, dan juga mereka memiliki prinsip dalam ajaran Alkitab itu bisa sejajar dengan tradisi gereja. Bahkan bisa lebih tinggi posisinya. Ya. Tradisi gereja dibanding Alkitab. Di situ. Dan yang kedua, kita tahu fokus daripada denominasi ini adalah Bunda Maria. Bunda Maria adalah sarana untuk menyampaikan doa-doa orang kudusnya atau jemaatnya kepada Kristus. Ini peran Maria sangat vital dalam gereja Katolik. Sehingga namanya ada doa Maria kan. Betul ya? Ada doa Maria. Maria sangat vital dalam hidup. Nah, kalau sudah bersinggungan ini, masuk surga atau tidak, yang jelas gereja Katolik nggak masuk surga. Karena kalau sudah di surga, nggak ada yang namanya gereja Katolik. Yang harus ada, sudahkah orang-orang itu hidup dan baru dalam Kristus? Itu aja. Yang namanya gereja apapun, sinode apapun, nggak ada dalam gereja, dalam surga nggak ada. Sudah nggak kenal yang namanya denominasi gereja apapun. Demikian Pak Eki. Iya, makasih Pak Stefanus. Ini ada tulisan dari Pak Bagus Subambang. Yeah. Amin, Tuhan memilih siapapun untuk merubah dunia. Nah, mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau menanyakan, silakan. Kalau sering kita dengar di gereja itu, jangan melawan hamba Tuhan atau orang yang diurapi Tuhan. Oh iya, betul. Sering kali itu, Pak. Betul. Apalagi kalau sudah keluar ayat-ayat saktinya. Waduh.
Itu gimana, betul, Pak? betul. Padahal Nah, kita tahu kelakuannya berdosa. Saya sempat dituduh juga itu. oh ya, Pernah mengalami saya seperti itu. pernah belajar di sekolah yang beraliran Pentakosta, ya Pentakosta. Itu sangat kental. Urapan tabisan hamba Tuhan itu sangat kental. Dan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu ya dan amin. Sama dengan kalau kita mengacu kepada Paus. Apa yang dikatakan Paus, ya dan amin. Itulah firman. Pada Paus tidak ada kesalahan apapun. Karena dia adalah representatif kehadiran Kristus di muka bumi. Itu Paus. Sehingga apa yang disampaikan Paus dalam bulannya, dalam surat-suratnya, itu adalah perwakilan Kristus di muka bumi. Dan Paus adalah penentu hidup matinya jemaat. Gereja Katolik menentukan masuk surga tidaknya seseorang. Nah, begini. Kita pun juga sama. Kita memang tidak boleh melawan hamba Tuhan yang memang diurapi itu pemberontakan terhadap Allah. Tapi bagaimana bila atau jika ada sesuatu hal yang tidak sependapat, ya, tidak sepaham dengan kita. Nah, dan kita tidak sepaham dengan beliau, hamba Tuhan itu. Satu, yang biasa saya sampaikan kepada jemaat kalau saya melayani di daerah Malang Selatan, Pujiharjo, daerah pesisir pantai itu, dan juga kepada anak-anak mahasiswa. Doakan saja hamba Tuhan itu satu, mendapat pencerahan. Yang kedua, kalau memang hamba Tuhan itu bersalah, doakan Tuhan, ya, adakan regenerasi hamba Tuhan, pemimpin. Dengan caramu lah Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, kalau memang tidak sependapat, satu, ya sudah. Duduk tenang dan diam. Gitu. Jangan berkonfrontasi. Pasti kita kalah. Karena urapannya itu yang membedakan. Dan tabisannya. Ya, duduk tenang dan doakan aja supaya tidak berada dalam lingkaran setan. Seperti itu. Keluar katakanlah jangan menghakimi hamba Betul. Tuhan. Betul, Tuhanlah yang menghakim, jadi hakim kita. Betul itu. Iya. Oke. Karena apa? Karena kalau kita pun menjadi hamba Tuhan, pasti kita juga akan pada posisi yang sama. Demikian Pak Eki. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yena. Oke. Iya, beliau bertanya begini. Bolehkah jemaat memberi masukan atau kritik kepada hamba Tuhan yang sifatnya untuk perbaikan gereja? Ataukah ada melalui jalur khusus supaya lebih etis? Karena ada beberapa jemaat yang beranggapan hamba Tuhan adalah wakil Tuhan. Iya. Jadi membuat kita sungkan atau gentar untuk memberi masukan atau kritik demi kebaikan. Terima kasih, Pak. Hampir mirip. Sewajarnya tadi dari yang sudah kita pelajari, hubungan posisi hamba Tuhan dengan jemaat itu penting. Hamba Tuhan tanpa jemaat, apakah dia bisa disebut hamba Tuhan? Bisa. Tapi tanpa jemaat. Bisa. Jemaat tanpa hamba Tuhan yang memimpin juga bisa disebut jemaat. Tapi siapa gembalanya? Nggak tahu. Bagaimana mereka akan mengalami proses dalam hidup? Nggak jelas. Tidak mungkin seorang hamba Tuhan akan berkhotbah dengan bangku-bangku mati. Lewat Sumba. Mungkin. Pasti dengan jemaat. Dan jemaat tidak akan mungkin duduk diam di gereja tanpa hamba Tuhan di depan. Mau dengar siapa dia bicara. Kalau dengar Tuhan bicara, Tuhan tampil, bisa mati itu jemaat. Dalam kekudusan Tuhan. Artinya begini, baik dia posisi sebagai hamba Tuhan maupun jemaat, satu, nilai kasih dengan paradigma kasih tadi, dan firman Tuhan, adanya keterbukaan. Bukan berarti urapan itu ada membatasi, tidak. Justru dengan urapan tabisan itu, dia harus membuka ruang bagi jemaat dan orang lain untuk dirangkul bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Hamba Tuhan akan kelihatan pertumbuhannya kalau ada jemaat yang mengalami persoalan dan yang memberikan masukan.
bertumbuh itu hamba Tuhan dan sehat, dinamis jemaat itu. Ya. Bukan berarti setiap masukan atau kritik yang diberikan itu sebagai pemberontakan atau sikap tidak senang jemaat kepada hamba Tuhan. Keliru. Jangan jadi hamba Tuhan. Ya. Bagaimanapun hamba Tuhan itu juga manusia, tapi manusia yang mengalami proses pembaharuan. Itu penting. Ya. Jemaat itu katakanlah sebagai batu asa sebagai hamba Tuhan untuk melihat ketajaman dia di dalam mengelola, memanage daripada sidang jemaat Tuhan. Konflik, manajemen konflik yang ada dalam gereja itu juga memperbesar kapasitasnya dan juga membangun karakter dia sebagai seorang hamba Tuhan, juga jemaat itu sendiri. Jadi saling memberi nasihat, saling memberi masukan itu penting. Tetapi kita harus sepakat dulu pada ranah yang seperti apa, pada kondisi yang bagaimana, ya, dan apa yang akan kita utarakan, bagaimana caranya, itu jelas. Tidak mungkin saat hamba Tuhan itu berkhotbah, mengajar dari mimbar, Pak Pendeta, Pak Gembala itu ajaran palsu, tidak benar, salah. Tidak bisa juga begitu. Ya. Ada aturan yang kita sepakati. Ya, kan ada ruang konseling, ada ruang tatap muka, ada kelas-kelas khusus dalam gereja, itu bisa digunakan. Bisa. Ya. Apakah secara langsung jemaat kepada pendetanya, atau melalui pengerja atau penatua atau majelis-majelis bisa disampaikan, disalurkan aspirasi itu. Banyak cara sebetulnya sih, ya, dengan cara-cara yang etis, elegan, ya, dan saling membangun tentunya, bukan saling menyakiti. Demikian Pak Eki. Mungkin ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan. Masih ada waktu sampai 8:30, 1/4 jam lagi. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Apakah kasus di gerejanya, silakan. Mumpung ada Pak Stefanus yang mengajar kita. Ya, kalau nulis di bio ya. Yo. Ya. Kalau Ya. mau nulis ya. Mau nulis. Di chat. Langsung di chat aja Pak, Bu. Di chat. Langsung di chat aja Bu. Atau langsung ngomong aja nggak apa-apa. aja nggak apa-apa. Langsung ngomong bicara aja nggak apa-apa Bu Lisa. Silakan Bu Lisa. Ya. Oke. Gimana menghadapi jemaat yang sering berpindah-pindah gereja? Ketawa. Kalau jemaat yang suka berpindah-pindah, pastikan dulu jemaat itu adalah jemaat tetap atau bukan, atau hanya simpatisan. Kalau simpatisan ya sudah, biarkan saja dia pindah-pindah. Tapi kalau dia ada jemaat tetap yang dia mulai dari sekolah minggu, dibaptis, ya, dan juga diberkati dalam pernikahan, ya tentunya pembinaan dan ketegasan. Tadi dikatakan adalah ada tata nilai, diprakarsai dengan kasih dan disiplin, itu harus seimbang. Kita mengasihi jemaat dan juga harus ada pendisiplinan. Penting. Alkitab katakan ditegur, ya, upayakan dengan dinasihati. Penting. Kalau dia memang tercatat sebagai jemaat tetap. Ya. Kalau simpatisan ya sudah, biarkan aja. Simpatisan kayak partai-parpol politik itu aja. Ya. Resiko tanggung sendiri masalahnya kalau dia hanya simpatisan. Tetapi kalau dia sebagai jemaat tetap, maka itu tanggung jawab gembalanya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa jemaat itu sampai pindah-pindah? Apakah menu yang diberikan dalam gereja itu kurang? Garamnya kurang, ya? Bumbu masaknya kurang, atau menu-menu hanya itu saja? Tidak ada variasi dan inovasi dalam penyajian menu untuk pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Sehingga dia pindah-pindah bisa jadi dia hanya mendapatkan sedikit. Tidak ada sesuatu yang membuat menggairahkan hidupnya. Bisa jadi. Untuk itu perlu dibuat semacam satu, katakanlah angket, ya, untuk melihat atau mengevaluasi kinerja kita sebagai hamba Tuhan. Apakah selama ini kita sudah memberikan menu yang terbaik?
kepada jemaat? Ya. Yang kedua, apakah pelayanan kita sudah menjawab kebutuhan mereka atau tidak atau belum? Yang ketiga, apakah kita sudah merangkul dan mengajak mereka untuk sama-sama berpartisipasi dalam proses penggembalaan, pelayanan, atau semua dimonopoli gembala sidang? Dan ketiga, pertanyaan penting, apakah kita sebagai gembala hanya memanfaatkan jemaat, bukan memberdayakan tapi diperdayakan? Itu jelas. Nah, di sini jemaat harus tahu peran dan fungsinya tergantung bagaimana kita memanusiakan manusia atau jemaat itu besar di hadapan Tuhan. Demikian. Bagaimana Bu Lisa? Ya, makasih. Oke, Karena- mungkin ada yang lain lagi, Bapak, Ibu. Ini Bu Lisa dari Lampung loh Pak Eki. Oh, jauh sekali, Bu Lisa. Wah, ketemu di Surabaya. Ketemu di sini. Pak Fendi mau tanya. Ya, Pak, Ya. sedikit mau tanya. Malam, Pak Pendeta Stefanus. Malam Pak Fendi. Ya. Ini bagaimana tadi kan dikatakan seorang hamba Tuhan itu tidak boleh netral ya Pak. Dalam Iya, dia harus ambil netral, sikap. ambil sikap ya Betul. apa tidak gitu Pak ya. Betul, itu kata Alkitab. Nah, kembali lagi kita kepada karakter masing-masing hamba Tuhan ini Pak ya. Misalkan katakan dia seorang gembala menghadapi jemaat, katakanlah jemaat itu nakal, misalkan di luar merokok gitu Pak ya. Ya. Nah, tapi kadang kan hamba Tuhan ini juga sungkan Pak mau negur, mau bagaimana, Iya. gitu ya. Kalau Apalagi- yang hamba Tuhan, Apalagi jemaat itu kelas kakap ya Pak ya. Ya, Pendana gereja lagi. Wah, susah kita. nah itu dia. Nah, terus akhirnya kan ngambil sikapnya, ya sudahlah biar Roh Kudus yang menegur dia gitu kan. Karena bahasa rohaninya kan begitu Pak ya. Nah, apakah hamba Tuhan gitu harus dituntut untuk bersikap proaktif gitu Pak untuk Iya Pak, hal-hal yang benar. betul sekali. Kenapa? Satu, dia kan seorang gembala, pemimpin di gereja, pemimpin jemaat. Kedua, jemaat itu adalah jemaat yang dibawa penggembalaan. Itu jelas. Maka tidak ada kata netral bagi seorang gembala sidang atau menyerahkan proses penggembalaan itu pada Roh Kudus. Enak banget. Kita gembala sudah dituntut dan ditunjuk dan sudah mengambil mengambil untuk hidup dalam proses pelayanan itu. Jangan katakan lagi, biarlah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus pakai kita gembala Tuhan untuk melayani jemaat. Kalau Roh Kudus bekerja untuk apa jadi hamba Tuhan? Betul Pak. Jadi jemaat yang berada di bawah penggembalaan, ya memang tugas kita untuk menegur, untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran itu jelas. Nanti dia akan ngomong, Pak Pendeta coba tunjukkan Alkitab, mana dilarang merokok? Pasti kan begitu. Ya toh? Hanya ada mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta aja. Tapi dilarang merokok mana ada dalam ayatnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Banyak alasan yang bisa dibuat Pak, untuk mempertahankan kelakuan seseorang yang ingin mempertahankan zona nyamannya. Kadang termasuk hamba Tuhan juga begitu sama. Kalau sudah pemilihan hamba Tuhan, pengurus besar mempertahankan posisinya, kedudukannya itu, membuat partai-partai sendiri juga ada seperti itu. Bukan jemaat, kita juga hamba Tuhan begitu seringkali. Nah, makanya hamba Tuhan itu sudah jelas. Rule-nya jelas itu Alkitab. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Bukan berarti harus ada dilarang merokok baru kita tuh ada ayatnya, enggak. Tapi kita ini adalah bait Roh Kudus, rumah Allah yang harus terjaga dengan baik. Semestinya begitu sih. Harus Pak. Harus, jangan dibiarkan. Jangan kasih Roh Kudus pekerjaan. Itu sudah tugasnya kita. Iya. Nah, ini ada bagaimana Pak Fendi? Ya, gimana Pak Fendi? Ini ada komentar dari Pak Agus Widodo.
Silakan. Tidak semua kesalahan di gembala sidang. Betul. Kadang memang ada jemaat yang nakal. Betul Karena sekali. memang karakternya seperti itu, kata Pak Agus Widodo. Betul. Ya. Betul. Itu Maka yang kan, repot, Pak. Maka itu kan proses dalam kehidupan. Terkadang sadarnya saat nafasnya Senin Kemis. Ya. Kalau Tuhan sembuhkan saya, aku mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Atau saat bangkrut, kalau Tuhan pulihkan ekonomi saya mau melayani Tuhan. Aduh, jangan tunggu seperti itu baru mau transformasi. Terlambat dan nggak enak. Nah, itu dialami sendiri sama bapak saya, Pak. Saya bergumul sama bapak saya waktu dia sakit, baru dia ngomong, saya kan menginjili dia supaya dia percaya Yesus, masuk gereja atau terus dia terungkap dari mulutnya, ngapain saya ke gereja, pendeta saja banyak nipu saya, katanya. Gitu. Ya akhirnya saya 25 tahun saya nggak bisa bawa papan. Tapi ya kalau ke sekolah minggu saya selalu dibangunin, dipukul kalau nggak, dihukum kalau nggak pergi. Itu yang terjadi. Nah, ini proses sebetulnya Pak Eki. Kita juga sebetulnya salah dalam mengajak seseorang. Jangan ajak orang ke gereja. Tapi ajaklah orang kepada Tuhan, kepada Kristus. Itu penting. Nanti seiring waktu berjalan, maka dia harus mengalami proses pembinaan, proses penggembalaan pada satu tempat yang memang tetap untuk melihat sejauh mana, sedalam apa pertumbuhan dan perkembangan dalam proses pembinaan itu penting. Kalau kita ajak orang, ayo ke gereja saya, wah, bicara gereja, bicara denominasi, itu nyebelin sungguhan. Nyebelin, aku lagi ngalami saya. Kalau bicara masalah gereja ya, denominasi, nyebelin. Bicara pendeta juga nyebelin sungguhan. Tapi ada baiknya, ajak mereka kepada Kristus. Alami Tuhan dalam hidup, itu penting. Tidak ada di Alkitab alami gereja, alami hamba Tuhan, nggak ada. Itu prinsip dasar. Ajak mereka kepada Kristus. Ya, biarlah nanti pada akhirnya mereka berperkara kepada Tuhan. Jangan kepada gereja, jangan kepada hamba Tuhan, nggak habis-habisnya sampai kiamat. Tapi di mimbar disebut, Pak, jangan melihat orang khotbah. Kalau nggak lihat orangnya, lihat siapa? Ya mungkin Pak Aryono mau tanya lagi. Ya, saya silakan, Pak. Saya cuma tanya yang simpel aja ya. Bagaimana sikap kita itu di dalam menghadapi seorang gembala yang cuek-cuek bebek gitu, Pak? Itu tak acuh. Dalam arti begini, seperti gini ya, contoh sekarang kan lagi vaksin ya Pak ya? Ya betul. Vaksin. Nah kemudian kan sudah ada programnya, kalau hamba-hamba Tuhan sudah divaksin semua. Beberapa waktu lalu kan ya ada. Nah kemudian di dalam satu komunitas gereja tentunya juga ada sekarang kan seperti sekarang ini, itu kan punya lansia Pak. Betul. Ya, nah di dalam satu gereja itu ada. Ya, kasih fotonya Mama ya. Iya ya. Yang tua-tua itu, ya kan. Nah, terus habis itu gembala ini kan harusnya kan bisa memberikan edukasi kepada lansia itu supaya ikut. Nah, tapi selama ini kita tidak melihat ada satu figur seperti itu, Pak. Jadi tunggu jemaat yang ngomong dia baru bertindak. Kalau jemaatnya pengurus-pengurus gereja tidak ngomong, ya sudah. Nah, ya itu loh, Pak. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kalau kita ngomong seperti itu nanti terus wah, ngomel, tak seneng hati. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya bukan daplek ya, gembalanya daplek. Cuma apa ya? Nyantai gitu loh, Pak. Enggak mau tahu gitu loh. Ya betul. Ya, memang ini Pak keputusan etis ya, keputusan etis yang ada dalam strata hidup manusia. Ya. Bagaimana sikap dan tanggung jawab, ini keputusan etis. Nah, keputusan etis ini bukanlah standar norma Alkitab, bukan. Tetapi bagaimana untuk mengatur hidup bersosialisasi dan bagaimana untuk membina
relasi itu sendiri. Nah, kalau ada hamba Tuhan yang cuek-cuek bebek terhadap satu proses tatanan sosial yang sudah dikemandangkan oleh pemerintah begitu. Nah, tadi saya katakan bahwa tidak cukup hanya sekedar menjadi jemaat, ya, tidak cukup. Namun harus menjadi jemaat yang sehat, ya. Jemaat yang sehat dan dinamis, itu penting. Nah, justru hamba Tuhan yang cuek bebek, tetapi jemaatnya yang dinamis, bergerak terus, dia harus bersyukur. Karena apa? Satu sisi, jemaat itu tidak harus menunggu komando daripada hamba Tuhan untuk mengalami proses sosialisasi di tengah lingkup hidupnya, bergereja atau berjemaat, terhadap satu aturan yang ada. Nah, di sini, sebagai jemaat yang sehat, jemaat yang bertumbuh, kalau mampu untuk menunjukkan kapasitas, karakter, dan kapabilitas dinamisnya, ya, di hadapan gembala sidang yang cuek bebek, bagi saya, gembala sidang itu harus lebih banyak belajar kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah jemaat yang tidak bergantung harap kepada pendeta, tapi bergantung harap hanya pada Kristus sebagai kepala gereja dan batu karang. Itu penting. Karena kalau kita tadi melihat pendeta, kata Pak Eki, kita banyak kecewanya. Melihat gereja kita banyak kecewanya. Tapi lihatlah kepada Yesus. Itu penting. Yang ketiga, jemaat yang hidup, jemaat yang sehat, dan mengalami proses pertumbuhan, dengan sendirinya menjadikan gereja itu juga hidup. Dan pendeta harus belajar merendahkan diri kepada jemaat itu sendiri untuk belajar. Itu penting, Pak. Persoalannya mau atau tidak sekarang. Kalau tidak mau, tadi saya sampaikan, satu, doakanlah gembala sidang kita. Dua, kalau enggak mempan, sudah kita hiduplah dalam proses penggembalaan yang sesungguhnya bersama Tuhan. Yang ketiga, kalau juga itu tidak mempan untuk membuka matanya, kita tetaplah berdiam diri dan memperbesar kapasitas hidup kita sebagai jemaat yang bertanggung jawab kepada gereja itu. Kalau enggak juga, ya sudah, pindah gereja. Pak, enggak boleh KLB, Pak, ya? Apa tuh KLB, Pak? Kongres luar biasa. Bikin KLB, Pak. KLB. Kalau di gereja bisa, kalau gereja Pentakosta karismatik KLB itu nggak berlaku. Yang penting jangan sampai kumpulan orang sakit hati, itu aja lah, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi, Bapak Ibu, mumpung ada waktu masih. Ya, silakan Pak Filipus mungkin. Atau senior kita, ketua kelas kita, Pak Nahum. Pak Nahum mana, Pak Nahum? Nah, ini Pak Nahum. Pak Nahum di sini, Pak Nahum. Monggo, Pak Nahum. Perdengarkan suara Pak Nahum. Iya. Terima kasih. Kalau saya pernah bergabung dalam satu gereja tidak perlu KLB, Pak. Saja udah cukup. Terima kasih. Pemaparan sangat indah malam ini, memberkati kami. Pak Nahum langsung kesimpulan. Enggak. Puji Tuhan. Ya, mungkin ada yang lain. Monggo. Pak Agus. Oh, Pak Bambang. Ya, sudah jelas semua ya. Tidak ada masalah dalam gerejanya. Yang penting nggak masalah dalam diri dulu, Pak. Kalau dirinya bermasalah, pasti dalam gereja juga ikut masalah. Itu sih ya. Bawa juga itu.
Yang penting tidak masalah dalam diri. Sudah jelas semua? Kalau sudah, ya saya akan akhiri pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi dengan Pak Stefanus. Masih ada sekali ya Pak minggu depan. Ya, sesi kedua itu berbicara tentang mengembangkan gereja lokal. Kita langsung menukik nanti itu materinya, langsung menukik tajam. Oke, kita berdoa. Nanti saya minta Pak Tim bisa tutup dalam doa. Ya, saya sudah sering Pak Agus Widodo berdoa, Pak. Ini ada hambanya ini. Agus Widodo. Luar biasa. Yuk, Pak Agus, berdoa, Pak. Agus Widodo. Baik, Pak Tim, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini dalam pembelajaran kami tentang karakter Tuhan. Biarlah malam hari ini apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pelajari, Roh Kudus-Mu memberikan penerangan yang bagi kami semua, sehingga kami bisa lebih mengerti dan kami semakin diberkati Tuhan dengan pengertian, dengan hikmat. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami akan bersambung kembali di minggu depan masih dengan Pak Stefanus dan mendukung kami semua. Kesehatan dan kekuatan sepanjang minggu ini di dalam aktivitas kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak.